Ibu mertua mengirimkan sekotak kue donat buatannya. Sebagai hadiah ulang tahunku. Besoknya dia menelepon dan bertanya. Gimana kuenya, Nak? Sudah habis kan? Aku tersenyum dan berkata. Oh, iya Bu. Sudah kuberikan untuk sarapan adik, dan untuk bekal suamiku ke kantor. Mereka kan suka yang manis-manis. Dan kebetulan aku lagi diet Bu. Tiba-tiba ibu mertuaku berteriak di telepon. Kau melakukan apa? Dasar bodoh. Suaranya bergetar, napasnya terhenti. Aku syok saat tahu. Ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana pagi itu sebenarnya cukup cerah. Namun entah mengapa Farah merasakan udara di dalam rumahnya terasa begitu dingin dan lembab. Di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati, tergeletak sebuah kotak kue berwarna merah jambu mencolok yang diikat dengan pita satin emas. Kotak itu baru saja tiba setengah jam yang lalu, diantar oleh kurir instan. Farah masih memandangi kotak itu dengan perasaan campur aduk antara curiga dan enggan. Di atas tutup kotak itu tertempel sebuah kartu ucapan kecil dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan itu berbunyi, untuk menantuku tersayang, selamat ulang tahun, dari Ibu. Farah menghela napas panjang. Hubungannya dengan Ibu Santi, mertuanya, tidak pernah bisa dikatakan hangat. Selama 3 tahun pernikahannya dengan Fahri, Ibu Santi selalu punya cara halus untuk menyindir, merendahkan, atau membuat Farah merasa tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Irawan. Farah menyentuh pita emas itu perlahan. Sangat aneh rasanya Ibu Santi mengirimkan hadiah semanis ini. Biasanya, wanita parubaya yang selalu tampil dengan perhiasan emas berlebihan itu hanya akan mengirim pesan singkat yang dingin, atau bahkan pura-pura lupa hari ulang tahun Farah. Namun kali ini, sekotak donat buatan tangan dikirimkan khusus ke rumahnya. Farah tahu itu buatan tangan karena aroma ragi dan gula yang menguar dari celah kotak terasa sangat khas, berbeda dengan aroma toko kue waralaba. Ada dorongan dalam hati Farah untuk membuang kotak itu ke tempat sampah. Tetapi didikan orang tuanya untuk selalu menghargai pemberian orang lain, apalagi orang tua, menahannya. Ia takut jika Fahri tahu ia membuang pemberian ibunya, suaminya itu akan tersinggung. Fahri adalah anak yang sangat berbakti, atau lebih tepatnya, sangat takut pada ibunya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki menyeret dari arah tangga. Dina, adik ipar Farah yang sudah 6 bulan menumpang di rumah mereka, turun dengan wajah bantal dan rambut acak-acakan. Gadis berusia 20 tahunan itu menguap lebar tanpa menutup mulut, lalu matanya langsung tertuju pada kotak merah jambu di meja makan. Dina berjalan mendekat sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tanpa bertanya, tangan Dina langsung menjulur hendak membuka kotak itu. Farah yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. Kebiasaan Dina yang tidak tahu sopan santun sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Farah. Gadis itu tidak pernah membantu pekerjaan rumah, bangun siang, dan hanya tahu meminta uang pada kakaknya. Dina membuka kotak itu dengan kasar hingga pitanya terlepas. Matanya berbinar melihat deretan donat bertabur gula halus yang terlihat sangat menggugah selera. Bentuknya tidak sempurna bulat, menandakan itu memang buatan rumahan, tetapi taburan gulanya sangat tebal dan merata. Aroma manis langsung memenuhi ruang makan. Dina langsung menyambar satu donat dan menggigitnya besar-besar. Remah gula putih berjatuhan ke lantai yang baru saja disapu oleh Farah. Farah menahan napas, mencoba meredam kekesalan yang mulai naik ke ubun-ubun. Ia ingin menegur Dina agar tidak makan berantakan, tetapi ia malas memicu pertengkaran pagi-pagi. Dina mengunyah dengan lahap, matanya terpejam menikmati rasa manis itu. Tidak lama kemudian, Fahri keluar dari kamar tidur, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Pria itu tampak terburu-buru sambil membetulkan dasinya yang miring. Fahri melihat Dina yang sedang asyik makan dan Farah yang berdiri diam di dekat meja makan. Ia menghampiri istrinya dan mengecup kening Farah sekilas. Fahri bertanya apa isi kotak itu. Farah menjelaskan dengan nada datar bahwa itu adalah hadiah ulang tahun dari Ibu Santi. Wajah Fahri langsung berubah cerah. Ia tampak sangat senang ibunya memberikan perhatian pada istrinya. Menurut Fahri, ini adalah tanda bahwa ibunya mulai menerima Farah. Fahri berkata bahwa ia bangga pada ibunya yang mau repot-repot membuatkan kue. Fahri kemudian melihat jam tangannya dan panik, karena sudah terlambat ada rapat pagi. Ia tidak sempat sarapan nasi yang sudah disiapkan Farah. Matanya melirik kotak donat itu. Fahri berkata bahwa ia akan membawa sisa donat itu sebagai bekal untuk dimakan di jalan dan dibagikan kepada teman kantornya jika berlebih. Farah justru merasa lega mendengar itu.
Kebetulan sekali Farah sedang menjalani program diet ketat untuk kesehatan, dan ia memang tidak berniat menyentuh makanan manis yang penuh kalori itu. Dalam hati Farah bersyukur, karena ia tidak perlu memakan kue pemberian mertuanya, tanpa harus merasa bersalah membuangnya. Dengan cekatan, Farah menutup kembali kotak kue itu dan memasukkannya ke dalam tas kertas agar mudah dibawa oleh Fahri. Sebelum Fahri pergi, Dina merengek meminta jatah lagi. Dengan santai Farah mengambil 2 buah donat dari dalam kotak, dan meletakkannya di piring kecil untuk Dina. Dina tersenyum lebar, merasa menang karena mendapatkan sarapan manis tanpa harus keluar uang. Fahri pun berangkat kerja membawa kotak donat itu, melambaikan tangan pada Farah. Rumah kembali hening, menyisakan Dina yang kembali naik ke kamarnya membawa piring berisi donat, dan Farah yang bersiap membereskan remah-remah gula di lantai. Farah merasa pagi itu ia berhasil lolos dari rasa tidak enak hati. Ia menghargai pemberian mertuanya dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang paling dicintai mertuanya itu, yaitu anak-anaknya sendiri. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ponsel Farah berdering. Nama Ibu Santi terpampang di layar. Farah menghela napas, menyiapkan mental untuk mendengar sindiran atau basa-basi yang menyakitkan. Ia mengangkat telepon itu dan menyapa dengan sopan. Namun, suara di seberang sana terdengar berbeda. Suara Ibu Santi terdengar sangat manis. Terlalu manis bahkan, dan ada getaran aneh yang tidak biasa. Ibu Santi bertanya dengan nada mendesak, menanyakan bagaimana rasa kue donat yang dikirimnya kemarin. Ia bertanya apakah Farah sudah menghabiskannya. Pertanyaan itu diulang 2 kali dengan penekanan pada kata habis. Farah tersenyum kecil, mengira mertuanya sedang mencari validasi atau pujian atas masakannya. Dengan nada ringan dan jujur, Farah menjawab bahwa ia tidak memakannya. Ia menjelaskan bahwa kemarin ia sedang diet ketat. Farah kemudian berkata dengan antusias bahwa ia memberikan donat-donat itu kepada Dina untuk sarapan, dan sisanya dibawa oleh Fahri ke kantor sebagai bekal. Farah menambahkan bahwa Fahri dan Dina sangat menyukai makanan manis, jadi hadiah Ibu Santi sangat bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Farah bahkan mengucapkan terima kasih karena berkat donat itu, ia tidak perlu repot memasak bekal tambahan untuk Fahri. Hening. Tidak ada jawaban dari seberang telepon. Farah mengernyitkan dahi, mengira sambungan terputus. Ia memanggil nama mertuanya beberapa kali. Tiba-tiba, suara teriakan yang memekakan telinga terdengar dari speaker ponsel, membuat Farah refleks menjauhkan benda itu dari telinganya. Ibu Santi berteriak histeris, suaranya pecah dan melengking tinggi. Ia memaki Farah dengan sebutan bodoh dan tolol. Teriakan itu terdengar bukan seperti kemarahan biasa, melainkan seperti raungan kepanikan murni. Ibu Santi berteriak bertanya apa yang telah Farah lakukan. Suaranya bergetar hebat, disusul suara napas yang tersengal-sengal seolah pasokan udara di paru-parunya terhenti mendadak. Farah terpaku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang karena kaget. Ia belum pernah mendengar Ibu Santi sehisteris ini. Ia mencoba bertanya ada apa, tetapi yang terdengar dari seberang sana hanya suara racauan tidak jelas, seperti orang yang sedang kehilangan akal. Ibu Santi terus mengulang kata-kata tentang anak-anaknya, tentang Fahri dan Dina, dengan nada yang semakin lama semakin lemah, berubah menjadi isak tangis yang mengerikan. Lalu, sambungan telepon tidak terputus, tetapi Farah mendengar suara benda jatuh cukup keras, seolah ponsel itu terlepas dari genggaman, diikuti suara raungan panjang yang menyayat hati. Bulu kuduk Farah meremang. Ia merasakan firasat yang sangat buruk, seolah ada kegelapan pekat yang baru saja menyelimuti keluarganya. Farah masih mematung dengan ponsel yang menempel di telinga, meskipun suara di seberang sana kini hanya terdengar seperti isak tangis yang menjauh dan suara napas berat yang tidak beraturan. Ia mencoba memanggil Ibu Santi sekali lagi, tetapi tidak ada jawaban yang koheren. Dengan tangan gemetar, Farah mematikan sambungan telepon. Pikirannya berkecamuk. Mengapa Ibu Santi bereaksi se-ekstrim itu hanya karena ia memberikan donat kepada Fahri dan Dina? Bukankah seharusnya seorang ibu senang jika masakannya dimakan oleh anak-anaknya sendiri? Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Insting Farah mengatakan bahwa kemarahan Ibu Santi bukan karena rasa tersinggung, melainkan ketakutan. Belum sempat Farah mencerna apa yang terjadi, terdengar suara gedebuk keras dari lantai atas. Suara itu berasal dari kamar Dina. Bunyinya seperti benda berat yang jatuh menghantam lantai kayu. Jantung Farah seakan berhenti berdetak sesaat. Ia langsung berlari menaiki tangga, melompati 2 anak tangga sekaligus. Pikirannya langsung tertuju pada Dina. Adiknya Fahri itu memang malas, tapi ia tidak pernah membuat keributan di pagi hari. Sesampainya di depan pintu kamar Dina yang tertutup, Farah menggedor pintu dengan keras sambil memanggil nama adik iparnya. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mencekam yang menyambut teriakannya. Farah mencoba memutar gagang pintu,
Beruntung pintu itu tidak terkunci. Saat pintu terbuka, pemandangan yang tersaji di hadapannya membuat darah Farah berdesir hebat hingga ke ujung jari. Dina tergeletak di lantai di samping tempat tidurnya. Tubuh gadis itu kejang-kejang halus dengan mata mendelik ke atas, hanya menyisakan bagian putihnya saja. Mulut Dina mengeluarkan busa putih bercampur sedikit cairan kekuningan. Piring kecil yang kemarin Farah berikan tergeletak pecah di dekat kepala Dina, dengan remah-remah gula halus yang berserakan di sekitar wajahnya. Wajah Dina pucat pasi, hampir membiru, seolah oksigen tidak bisa masuk ke dalam paru-parunya. Farah menjerit histeris. Ia berlari menghampiri Dina, mengguncang bahu gadis itu, mencoba menyadarkannya. Tubuh Dina terasa dingin dan kaku. Farah panik luar biasa. Ia segera merogoh saku celananya, mengambil ponsel dengan tangan yang gemetar hebat, hingga ponsel itu hampir jatuh. Ia menekan nomor darurat 119 dengan susah payah. Suaranya tercekat saat berbicara dengan operator, menjelaskan kondisi Dina yang kejang dan berbusa. Sambil menunggu instruksi operator, Farah melihat sisa potongan donat yang masih ada di tangan Dina yang kaku mencengkeram. Seketika, potongan teka-teki mengerikan mulai tersusun di kepala Farah. Teriakan Ibu Santi di telepon tadi. Pertanyaan tentang donat. Kejangnya Dina. Tiba-tiba ponsel Farah bergetar lagi saat ia masih tersambung dengan operator ambulans. Ada panggilan masuk dari nomor kantor Fahri. Perasaan Farah semakin hancur. Ia meminta operator ambulans segera datang, lalu dengan cepat beralih menerima panggilan dari kantor suaminya. Suara di seberang sana adalah rekan kerja Fahri, terdengar panik dan ketakutan. Ia mengabarkan bahwa Fahri baru saja ditemukan pingsan di dalam mobilnya di parkiran kantor. Fahri ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri, muntah-muntah hebat, dan sesak napas akut. Rekan kerjanya mengatakan bahwa Fahri sedang dilarikan ke rumah sakit terdekat, rumah sakit yang sama yang dituju oleh ambulans untuk Dina. Dunia Farah serasa runtuh. Ia merosot duduk di lantai di samping tubuh Dina yang masih kejang perlahan. Air mata mulai mengalir deras tanpa bisa dibendung. Dalam satu pagi, kedua orang yang tinggal bersamanya ambruk dengan gejala yang sama persis setelah memakan makanan yang sama. Donat itu, donat merah jambu dari Ibu Santi. Farah menatap sisa donat di lantai dengan tatapan ngeri, seolah benda itu adalah monster kecil yang mematikan. Sekarang ia mengerti arti teriakan mertuanya. Ibu Santi tidak marah karena donatnya tidak dimakan Farah. Ibu Santi histeris karena donat itu dimakan oleh anak-anaknya sendiri. Setengah jam kemudian, kekacauan berpindah ke instalasi gawat darurat rumah sakit. Farah berlarian di lorong rumah sakit dengan wajah sembab dan pakaian yang masih pakaian rumah. Dina sudah masuk ke ruang penanganan intensif, sementara Fahri baru saja tiba dengan brankar dorong, dikelilingi perawat yang memompa dadanya. Farah merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Bau obat-obatan dan suara bising mesin medis membuatnya mual. Ia duduk di ruang tunggu dengan tatapan kosong, berdoa dalam hati agar suami dan adik iparnya selamat. Tak lama kemudian, pintu kaca otomatis IGD terbuka kasar. Ibu Santi masuk dengan penampilan yang sangat berantakan. Rambutnya yang biasanya disasak rapi kini aut-autan, wajahnya tanpa riasan memperlihatkan keriput dan pucat yang nyata. Ia tidak memakai tas bermereknya, hanya memegang dompet kecil dengan tangan yang gemetar. Matanya liar mencari-cari keberadaan anak-anaknya. Saat melihat Farah duduk di bangku tunggu, Ibu Santi langsung menerjang. Ia tidak bertanya bagaimana keadaan anak-anaknya. Ia tidak bertanya apa kata dokter. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya sambil mencengkeram kerah baju Farah adalah tuduhan buta. Ibu Santi berteriak di depan umum, menuduh Farah yang meracuni anak-anaknya. Ia berteriak bahwa Farah sengaja memberikan makanan itu agar Fahri dan Dina celaka. Namun, di balik teriakan itu, Farah bisa melihat ketakutan yang amat sangat di mata mertuanya. Ketakutan seseorang yang tertangkap basah. Farah tidak melawan. Ia hanya menatap mata Ibu Santi dengan dingin. Seorang dokter keluar dari ruang penanganan Fahri, memutus keributan itu. Dokter itu memandang mereka berdua dengan serius. Ia mengatakan bahwa tim medis menemukan indikasi kuat keracunan zat kimia berbahaya, sejenis pestisida dosis tinggi yang biasa digunakan untuk tanaman keras. Dokter itu mengatakan bahwa mereka wajib melaporkan hal ini kepada polisi, karena ini bukan keracunan makanan biasa, melainkan dugaan percobaan pembunuhan. Mendengar kata polisi, wajah Ibu Santi berubah dari marah menjadi putih pucat seperti mayat. Kakinya lemas, dan ia merosot ke lantai rumah sakit, membungkam mulutnya sendiri dengan tangan. Ruang tunggu rumah sakit yang dingin itu terasa semakin membeku saat Dr. Hendra menjelaskan hasil awal pemeriksaan toksikologi. Farah mendengarkan dengan seksama, sementara Ibu Santi duduk di kursi sudut sambil meremas-remas ujung bajunya,
keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dr. Hendra, pria parubaya dengan kacamata tebal itu, menjelaskan bahwa jenis racun yang ditemukan di dalam tubuh Fahri dan Dina adalah zat kimia yang sangat spesifik, sejenis arsenik yang dicampur dengan pestisida pertanian ilegal. Dosis yang masuk ke tubuh mereka cukup tinggi, namun karena terbagi dua, efeknya tidak langsung mematikan seketika, melainkan merusak organ dalam secara perlahan namun pasti. Ginjal Fahri mengalami kegagalan fungsi akut, sementara saraf motorik Dina mengalami kerusakan parah yang menyebabkan kelumpuhan sementara. Saat Dr. Hendra menyebutkan bahwa prosedur standar rumah sakit mengharuskan adanya penyelidikan polisi dan autopsi sampel makanan, Ibu Santi tiba-tiba berdiri. Dengan suara yang dipaksakan tegas namun bergetar, ia memotong pembicaraan dokter. Ibu Santi bersikeras bahwa ini hanyalah alergi makanan biasa atau keracunan jajanan pinggir jalan yang mungkin dimakan anak-anaknya. Ia menolak keras pelibatan polisi. Ia beralasan tidak ingin nama baik keluarga tercoreng oleh desas-desus keracunan. Ia bahkan menawarkan uang kepada dokter untuk menutup kasus ini sebagai kasus medis biasa. Tingkah lakunya yang panik dan defensif membuat Dr. Hendra semakin curiga. Dokter itu menegaskan bahwa ini adalah prosedur hukum yang tidak bisa ditawar, apalagi nyawa dua pasien sedang dipertaruhkan. Farah mengamati tingkah mertuanya dengan rasa curiga yang semakin menebal. Reaksi Ibu Santi sangat tidak wajar. Seorang ibu yang anaknya keracunan seharusnya fokus pada keselamatan nyawa anaknya, bukan pada reputasi atau menutupi penyebabnya. Farah melihat ketakutan di mata Ibu Santi bukanlah ketakutan kehilangan anak, melainkan ketakutan akan terbongkarnya sesuatu. Saat dokter kembali masuk ke ruang perawatan, Farah mendekati Ibu Santi. Ia bertanya pelan, mengapa Ibu Santi begitu takut polisi terlibat jika memang tidak menyembunyikan apa-apa? Pertanyaan itu membuat Ibu Santi meledak. Ia menampar pipi Farah dengan keras di tengah koridor rumah sakit, menimbulkan bunyi plak yang menggema. Ibu Santi menuduh Farah sebagai menantu durhaka yang ingin menjebloskan mertuanya sendiri ke penjara demi menguasai harta Fahri. Di tengah keributan itu, perawat memanggil Farah. Fahri siuman sebentar. Farah bergegas masuk ke ruang ICU, meninggalkan Ibu Santi yang masih memaki-maki sendirian. Di dalam ruangan yang penuh selang dan monitor itu, Fahri terbaring lemah. Wajahnya abu-abu, bibirnya pecah-pecah. Saat melihat Farah, air mata menetes dari sudut mata Fahri. Dengan suara yang sangat lirih, hampir tak terdengar, Fahri bergumam memanggil ibunya. Ia bertanya mengapa ibunya belum datang menjenguknya. Hati Farah teriris. Bahkan di ambang maut pun, suaminya masih memikirkan ibunya. Farah menggenggam tangan Fahri, berbisik bahwa ia akan menjaga Fahri. Namun, dalam hati, Farah berjanji akan mencari tahu kebenaran di balik racun ini, siapapun pelakunya, meskipun itu berarti menghancurkan sisa-sisa keutuhan keluarganya. Malam harinya, saat Farah hendak pulang sebentar untuk mengambil pakaian ganti, Dr. Hendra menariknya ke ruangan pribadinya. Dokter itu mengunci pintu dan berbicara dengan suara pelan. Ia menunjukkan hasil lab yang lebih detail. Residu racun itu ditemukan bercampur dengan gula. Analisis mikroskopis menunjukkan bahwa racun itu bukan ditaburkan secara acak di permukaan makanan, melainkan dicampur sangat halus dengan gula bubuk, seolah-olah memang dipersiapkan sebagai topping khusus. Dr. Hendra menatap mata Farah tajam dan berkata, "Bu Farah, ini bukan kecelakaan. Seseorang mempersiapkan gula beracun ini dengan sangat teliti. Dan racun jenis ini tidak dijual bebas di pasar. Ini biasanya didapat dari pasar gelap pertanian. Siapapun yang melakukan ini, sudah merencanakannya jauh-jauh hari." Keesokan harinya, 2 orang petugas kepolisian datang ke rumah sakit untuk meminta keterangan. Penyelidikan resmi dimulai. Situasi berubah menjadi medan perang psikologis antara Farah dan Ibu Santi. Menyadari posisinya semakin terpojok dengan bukti forensik yang mengarah pada donat buatannya, Ibu Santi melancarkan serangan balik yang licik. Di hadapan polisi, dengan air mata buaya yang mengalir deras, Ibu Santi memutarbalikkan fakta. Ia mengakui bahwa ia yang mengirim donat itu, tetapi ia bersumpah demi Tuhan bahwa donat itu bersih saat keluar dari rumahnya. Ia menuduh Farahlah yang menaburkan racun itu setelah donat itu sampai di rumah. Ibu Santi membangun narasi yang sangat meyakinkan bagi polisi yang belum tahu latar belakang keluarga mereka. Ia mengatakan bahwa Farah membenci Dina yang menumpang di rumah mereka, dan sering bertengkar masalah uang dengan Fahri. Menurut Ibu Santi, Farah sengaja meracuni donat itu untuk menyingkirkan Dina dan Fahri sekaligus, agar Farah bisa menguasai asuransi jiwa Fahri dan hidup bebas tanpa beban keluarga suami. Motif, istri lelah menanggung beban keluarga suami, terdengar masuk akal di telinga penyidik. Apalagi Farah memang memegang kendali keuangan keluarga, yang oleh Ibu Santi digambarkan sebagai sifat dominan dan serakah.
Polisi mulai mengarahkan kecurigaan pada Farah. Mereka meminta izin untuk menggeledah rumah Farah dan Fahri. Farah yang merasa tidak bersalah menyetujuinya dengan yakin. Namun, ia tidak menyadari betapa liciknya Ibu Santi. Saat keributan terjadi di rumah sakit kemarin, Ibu Santi sempat menyuruh orang suruhannya, atau mungkin ia sendiri yang menyelinap saat Farah sibuk mengurus administrasi untuk menaruh barang bukti palsu. Polisi menggeledah dapur Farah, membuka setiap laci dan lemari. Di bagian paling belakang lemari bumbu, tersembunyi di balik toples tepung, polisi menemukan sebuah botol kecil tanpa label berisi sisa serbuk putih. Setelah dites cepat di tempat, serbuk itu positif mengandung arsenik yang sama dengan yang ada di tubuh korban. Farah ternganga tak percaya. Ia bersumpah tidak pernah melihat botol itu seumur hidupnya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia sedang diet dan tidak mungkin menyentuh bahan kue, tetapi polisi lebih percaya pada bukti fisik daripada kata-kata. Farah digiring ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia berstatus saksi terperiksa yang sangat potensial menjadi tersangka. Saat ia dibawa melewati lobi rumah sakit dengan dikawal polisi, ia melihat Ibu Santi berdiri di kejauhan. Wanita tua itu tidak lagi menangis. Ia berdiri tegak, membetulkan selendang mahalnya, dan menatap Farah dengan senyum tipis yang mengerikan. Senyum kemenangan. Ibu Santi berhasil mengkambing hitamkan Farah atas kejahatannya sendiri. Ia berpikir rencananya berjalan mulus. Farah masuk penjara, Fahri dan Dina, jika selamat, akan kembali ke pelukannya, dan harta Fahri akan jatuh ke tangannya sebagai wali. Farah merasakan dinginnya borgol imajiner mulai melingkari pergelangan tangannya. Di dalam mobil polisi, Farah menahan tangis. Ia sadar, kebaikan dan kepolosannya selama ini telah menjadi senjata yang digunakan mertuanya untuk menikamnya dari belakang. Namun, di tengah keputusasaan itu, Farah teringat satu hal. Satu hal kecil yang dilupakan oleh Ibu Santi yang gagap teknologi. Kamera pengawas, baby cam, yang baru ia pasang minggu lalu untuk memantau kucing peliharaannya di ruang tengah. Udara di ruang pemeriksaan kantor polisi terasa pengap dan berbau asap rokok basi, sangat kontras dengan udara bersih yang biasa dihirup Farah di rumahnya. Sudah hampir 5 jam Farah duduk di kursi kayu keras itu, menghadapi berondongan pertanyaan dari penyidik yang nadanya semakin lama semakin memojokkan. Statusnya memang masih saksi, tetapi tatapan mata polisi-polisi itu jelas menyiratkan bahwa mereka sudah menganggapnya sebagai tersangka utama. Bukti botol racun yang ditemukan di dapurnya menjadi senjata mematikan yang sulit dibantah. Farah merasa lelah, lapar, dan putus asa. Bayangan wajah Fahri yang terbaring koma dan Dina yang kejang-kejang terus menghantuinya. Ia merasa dunia sedang berkonspirasi untuk menghancurkannya, sementara pelaku sebenarnya mungkin sedang tertawa bebas di luar sana. Satu-satunya harapan Farah muncul ketika pintu ruang pemeriksaan terbuka, dan seorang wanita berpenampilan tegas masuk dengan langkah lebar. Itu Karina, sahabat lama Farah sekaligus pengacara yang terkenal galak dan tanpa kompromi. Karina langsung mengambil alih situasi. Dengan suara lantang, ia memprotes cara penyidik memperlakukan kliennya yang belum terbukti bersalah dan sedang dalam kondisi terguncang. Kehadiran Karina memberikan sedikit rasa aman bagi Farah. Karina berbisik tegas pada Farah untuk tidak mengatakan sepatah kata pun lagi tanpa persetujuannya. Ia meyakinkan Farah bahwa ia akan membalikkan keadaan, karena ia tahu betul siapa Farah dan siapa Ibu Santi. Karina sudah lama mencium gelagat busuk mertua sahabatnya itu, dan naluri pengacaranya mengatakan bahwa ini adalah jebakan yang dirancang amatir namun jahat. Sementara itu, di belahan kota lain, di rumah mewah namun terasa suram milik Ibu Santi, seorang wanita parubaya sedang bekerja dalam diam. Mbak Sri, asisten rumah tangga yang sudah bekerja 5 tahun di sana, sedang menyapu dapur yang berantakan. Sejak kejadian keracunan itu, Ibu Santi jarang pulang karena sibuk bersandiwara di rumah sakit. Mbak Sri merasa ada yang janggal. Ia ingat betul malam sebelum kue donat itu dikirim, Ibu Santi menyuruhnya pulang lebih awal dan melarangnya masuk ke dapur sampai pagi. Padahal biasanya, Ibu Santi paling malas menyentuh peralatan dapur dan selalu menyuruh Mbak Sri melakukan segalanya. Perubahan perilaku majikannya itu membuat hati kecil Mbak Sri bertanya-tanya. Rasa penasaran menuntun langkah Mbak Sri ke halaman belakang, tempat pembuangan sampah sementara sebelum diangkut tukang sampah kompleks. Ia teringat pagi itu, setelah Ibu Santi selesai membuat donat, majikannya itu terburu-buru membuang kantong plastik hitam besar ke tong sampah belakang, bukan ke tempat sampah depan seperti biasa. Mbak Sri menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Dengan jantung berdebar, ia membuka tutup tong sampah besar itu. Bau busuk sisa makanan menyengat hidungnya, tetapi ia menahannya. Tangan Mbak Sri yang kasar mulai memilah-milah tumpukan sampah, mencari kantong plastik hitam yang ia lihat tempo hari. Setelah mengaduk-aduk beberapa saat, ia menemukannya.
Kantong itu terikat rapat di bagian bawah tumpukan. Mbak Sri merobek plastiknya. Di dalamnya, ia menemukan sisa adonan tepung yang sudah mengeras dan berjamur, beberapa cangkang telur, dan sebuah kotak kecil bekas kemasan bahan kimia. Mbak Sri memungut kotak itu. Meskipun ia tidak terlalu paham bahasa Inggris, ia mengenali gambar tengkorak kecil di sudut kemasan itu. Itu adalah bekas wadah racun tikus atau hama tanaman yang sangat keras. Tidak hanya itu, di dasar kantong plastik, terselip sebuah struk belanja yang sudah remuk dan bernoda minyak. Mbak Sri memungut struk itu dan meratakannya di telapak tangannya. Matanya membelalak saat membaca daftar belanjaan, tepung terigu, gula halus, telur, dan satu item bahan kimia pertanian dari sebuah toko yang ia tahu lokasinya cukup jauh dan terpencil. Tanggal pembeliannya tepat sehari sebelum ulang tahun Farah. Mbak Sri gemetar hebat. Ia sadar ia sedang memegang bukti kejahatan majikannya. Ia teringat betapa baiknya Farah setiap kali berkunjung. Farah sering memberinya uang tip diam-diam atau membawakannya makanan, berbeda dengan Ibu Santi yang sering memaki dan memotong gajinya semena-mena. Hati nurani Mbak Sri bergejolak. Jika ia diam, Farah yang baik hati akan membusuk di penjara. Namun jika ia bicara, ia akan kehilangan pekerjaannya dan mungkin diamuk oleh Ibu Santi. Suara truk sampah terdengar mendekat dari ujung jalan kompleks. Waktunya tidak banyak. Jika truk itu datang, bukti ini akan musnah selamanya. Dengan tekad bulat, Mbak Sri menyembunyikan kotak bekas racun dan struk belanja itu ke balik daster lusuhnya. Ia berlari masuk ke kamarnya yang sempit di belakang rumah, mengunci pintu, dan mengambil ponsel jadul miliknya. Tangan gemetarnya mencari nomor kontak Farah yang pernah disimpan dulu. Ia menekan tombol panggil dengan napas tertahan. Di kantor polisi, ponsel Farah yang kini dipegang oleh Karina berdering. Karina melihat nama Mbak Sri di layar. Firasatnya mengatakan ini panggilan penting. Saat Karina mengangkatnya, suara Mbak Sri yang ketakutan namun mendesak terdengar jelas, mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu di tong sampah yang bisa menyelamatkan Farah. Karina tersenyum lebar, senyum predator yang baru saja menemukan mangsanya. Rumah sakit sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di ruang rawat intensif yang steril dan dingin, Dina mulai membuka matanya perlahan. Cahaya lampu neon di langit-langit menyilaukan pandangannya, membuat kepalanya berdenyut nyeri. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi rasanya berat sekali, seolah-olah ada beton ribuan kilogram yang menindih setiap sendinya. Ketakutan mulai merayap naik ke dadanya saat ia menyadari bahwa ia tidak bisa merasakan ujung jari kaki dan tangannya. Dina mencoba memanggil perawat, mencoba berteriak minta tolong, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa kaku dan kering seperti padang pasir. Hanya suara ngorok halus yang keluar dari celah bibirnya yang miring. Dina panik. Ia mencoba bicara lagi, tapi pita suaranya lumpuh total. Dina menangis dalam diam. Air mata mengalir dari sudut matanya membasahi bantal, satu-satunya tanda bahwa ia sedang kesakitan luar biasa. Ia adalah gadis yang biasa cerewet, yang selalu merengek dan memaki jika keinginannya tidak dituruti, namun kini ia terperangkap dalam tubuhnya sendiri yang tidak berdaya. Ingatan terakhirnya adalah rasa donat yang manis, lalu rasa sakit yang membakar di perutnya, dan kegelapan. Ia tahu ada yang salah dengan donat itu. Donat pemberian ibunya. Pikiran itu membuat dadanya sesak. Apakah ibunya ceroboh? Atau ada orang lain yang jahat? Pintu kamar rawat terbuka pelan. Sosok yang sangat ia kenal masuk dengan langkah mengendap-endap. Itu Ibu Santi. Penampilannya masih berantakan, matanya bengkak. Saat melihat Dina sudah membuka mata, ekspresi Ibu Santi campuran antara lega dan ngeri. Ia buru-buru menutup pintu dan mendekati ranjang Dina. Dina menatap ibunya dengan tatapan memohon, berharap ibunya bisa menjelaskan apa yang terjadi dan membantunya sembuh. Namun, apa yang diucapkan Ibu Santi selanjutnya justru lebih menyakitkan daripada racun yang menggerogoti sarafnya. Ibu Santi menggenggam tangan Dina yang layu, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga putrinya. Suaranya berbisik, serak dan penuh tekanan. Ia tidak meminta maaf. Ia tidak bertanya apakah Dina kesakitan. Ibu Santi justru mulai mendoktrin Dina. Ia berkata bahwa semua ini adalah salah Farah. Ia mengatakan bahwa racun itu seharusnya untuk Farah, bukan untuk Dina. Pengakuan itu menghantam Dina seperti petir. Jadi, ibunyalah yang menaruh racun itu. Ibunya berniat membunuh kakak iparnya, tetapi justru mengorbankan anak kandungnya sendiri karena kecerobohan dan ketamakan. Dina ingin menjerit, ingin memaki ibunya, tetapi ia bisu. Matanya melotot marah, napasnya mulai memburu tidak beraturan. Ibu Santi melihat kemarahan di mata Dina dan semakin panik. Ia mencengkeram tangan Dina lebih keras, sampai kuku-kukunya menancap di kulit putrinya yang pucat. Ibu Santi mulai memelas,
menggunakan manipulasi emosional yang kejam. Ia berkata bahwa jika Dina memberitahu orang lain atau memberi isyarat bahwa ibunya yang bersalah, maka Ibu Santi akan dipenjara seumur hidup. Ibu Santi bertanya siapa yang akan mengurus Dina yang cacat jika ibunya dipenjara. Fahri juga sakit parah, dan Farah pasti tidak akan mau mengurus adik ipar yang lumpuh. Ibu Santi menegaskan bahwa hanya dialah satu-satunya orang di dunia ini yang akan merawat Dina, jadi Dina harus bekerja sama. Ia menyuruh Dina untuk menunjuk Farah jika nanti polisi bertanya menggunakan papan isyarat. Dina merasa mual. Ia melihat wajah asli ibunya untuk pertama kalinya. Wajah seorang wanita egois yang lebih takut masuk penjara daripada menyesali perbuatannya yang telah menghancurkan hidup anak-anaknya. Dina menyadari bahwa ibunya tidak mencintainya. Ibunya hanya mencintai dirinya sendiri. Rasa sakit hati bercampur dengan efek racun membuat jantung Dina berdetak sangat kencang. Monitor detak jantung di samping tempat tidur mulai berbunyi nyaring, menandakan lonjakan detak jantung yang berbahaya akibat stres ekstrim. Angka-angka di layar berubah merah. Suara alarm itu membuat Ibu Santi kaget dan melepaskan tangan Dina. Perawat dan dokter berhamburan masuk ke dalam ruangan. Ibu Santi langsung mengubah wajahnya menjadi wajah ibu yang menderita, pura-pura menangis histeris memanggil nama Dina, seolah-olah ia sangat khawatir. Dokter meminta Ibu Santi keluar agar mereka bisa menstabilkan kondisi pasien. Saat didorong keluar oleh perawat, Ibu Santi sempat menoleh ke belakang, menatap Dina dengan tatapan penuh ancaman yang terselubung. Namun, di atas ranjang pesakitan itu, di tengah kerumunan dokter yang sibuk menyuntikkan obat penenang, Dina bersumpah dalam hatinya yang hancur. Meskipun mulutnya tidak bisa bicara, ia tidak akan membiarkan ibunya lolos. Kebencian kini menggantikan rasa manja yang selama ini ia miliki. Ia melihat ibunya bukan lagi sebagai pelindung, melainkan sebagai monster yang telah merenggut masa depannya. Dina berjanji, begitu ia bisa menggerakkan satu jarinya saja, ia akan menggunakan jari itu untuk menunjuk pelaku sebenarnya, meskipun itu berarti mengirim ibunya sendiri ke tiang gantungan. Dendam itu kini menjadi satu-satunya bahan bakar yang membuatnya tetap hidup. Jam dinding di ruang interogasi kantor polisi berdetak dengan irama yang menyiksa, seolah setiap detiknya sedang menghitung mundur sisa kebebasan Farah. Ruangan itu sempit, hanya diterangi lampu neon panjang yang berdengung pelan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di sudut ruangan. Farah duduk dengan tangan bertaut di atas meja besi yang dingin, matanya bengkak karena lelah menangis, namun air matanya sudah kering. Ia merasa seperti domba yang dikepung serigala, tidak berdaya melawan narasi jahat yang dibangun oleh mertuanya sendiri. Tuduhan percobaan pembunuhan yang dialamatkan padanya terasa begitu berat, seakan menghancurkan seluruh reputasi dan kehidupan yang telah ia bangun dengan susah payah selama ini. Penyidik di hadapannya, seorang pria bertubuh gempal dengan tatapan tajam, masih terus mencecarnya dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang, mencoba mencari celah dalam kesaksian Farah untuk membenarkan temuan botol racun di dapurnya. Pintu ruang interogasi terbuka kasar, memecah ketegangan yang menyesakkan dada. Karina masuk dengan napas memburu, wajahnya merah pada menahan amarah, namun matanya memancarkan keyakinan yang berapi-api. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop coklat besar dan ponsel pintar miliknya. Ia tidak datang sendirian. Di belakangnya, Mbak Sri mengekor dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat pasi namun menyeratkan tekad bulat. Karina langsung menghempaskan amplop itu ke meja penyidik, membuat suara gaduh yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Tanpa basa-basi, Karina menyatakan bahwa mereka memiliki bukti baru yang tidak terbantahkan, bukti yang akan membalikan seluruh tuduhan keji ini, dan mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik keracunan massal tersebut. Penyidik itu mengerutkan kening, tampak terganggu namun juga penasaran dengan keberanian pengacara wanita itu. Karina mulai menjelaskan dengan suara lantang dan tegas. Ia menceritakan penemuan Mbak Sri di tong sampah belakang rumah Ibu Santi. Mbak Sri, dengan suara lirih dan terbata-bata, memberikan kesaksiannya di depan penyidik. Ia menceritakan bagaimana ia melihat majikannya bertingkah aneh di dapur pada dini hari, menggunakan masker dan sarung tangan tebal, serta melarang siapapun mendekat. Mbak Sri juga menjelaskan tentang struk pembelian bahan kimia pertanian berbahaya yang ia temukan, yang tanggal dan jamnya sangat spesifik, hanya sehari sebelum kejadian. Penyidik mulai membuka amplop itu, melihat plastik bening berisi wadah racun bekas dan struk yang kusut. Bukti ini sangat kuat secara sirkumstansial, namun penyidik masih skeptis. Ia berargumen bahwa struk itu hanya membuktikan Ibu Santi membeli racun, tetapi tidak membuktikan bahwa Ibu Santi yang menaruhnya di donat. Bisa saja Farah yang mengambil racun itu dari rumah mertuanya dan menaruhnya sendiri. Farah mendengarkan perdebatan itu dengan hati berdebar. Ia tahu bukti Mbak Sri sangat berharga, tetapi belum cukup untuk membebaskannya sepenuhnya dari jerat hukum, apalagi dengan adanya botol racun yang ditemukan di rumahnya sendiri. Farah memutar otak,
mencoba mengingat setiap detail kejadian pagi itu. Ia memejamkan mata, memutar kembali memori visual saat kurir datang. Tiba-tiba, sebuah ingatan menyambar benaknya seperti kilat. Kamera pengawas. Seminggu yang lalu, Farah memasang kamera kecil berbentuk robot di atas lemari ruang tamu untuk memantau kucing peliharaannya saat ia sedang bekerja. Kamera itu memiliki fitur sensor gerak dan merekam segala aktivitas di ruang tamu, yang terhubung langsung dengan area pintu depan dan sebagian ruang makan. Kamera itu aktif 24 jam dan menyimpan data di penyimpanan awan atau cloud. Dengan suara bergetar karena antusiasme, Farah memberitahu Karina tentang keberadaan kamera itu. Wajah Karina seketika cerah. Ia segera meminta Farah untuk mengakses aplikasi kamera tersebut melalui ponsel yang kini dipegang penyidik sebagai barang bukti. Penyidik itu, menyadari potensi bukti digital yang krusial, mengizinkan Farah membuka ponselnya dengan pengawasan ketat. Jantung Farah berdegup kencang saat jari-jarinya menari di atas layar ponsel, membuka aplikasi pemantau CCTV. Sinyal internet di kantor polisi agak lambat, membuat proses loading terasa seperti bertahun-tahun lamanya. Akhirnya, daftar rekaman video muncul. Farah mencari rekaman tertanggal hari kejadian, tepat pada jam kurir mengantar paket. Video itu mulai diputar di layar ponsel yang kemudian disambungkan ke layar monitor besar di ruang interogasi agar semua bisa melihat. Kualitas gambarnya cukup tajam dan jelas. Di layar, terlihat seorang kurir berjaket hijau mengetuk pintu. Farah yang masih mengenakan baju tidur keluar, menerima paket kotak merah jambu itu. Bagian terpenting dari rekaman itu adalah apa yang terjadi selanjutnya. Terlihat jelas Farah menerima kotak itu dalam keadaan tertutup rapat dengan lakban bening yang melingkar. Farah membawa masuk kotak itu ke ruang makan, dan detik berikutnya, Dina turun dari tangga. Tanpa membawa kotak itu ke dapur atau membukanya terlebih dahulu, Farah langsung meletakkan kotak yang masih disegel itu di meja makan. Semua mata di ruangan itu terpaku pada layar. Terlihat Dina yang tidak sabaran langsung menyambar kotak itu. Dinalah yang merobek segel lakban dengan tangannya sendiri. Dinalah yang membuka tutup kotak itu pertama kali. Farah hanya berdiri di samping meja, bahkan tidak menyentuh isi donat itu sama sekali. Kemudian terlihat Farah mengambil piring, dan Dina mengambil donat langsung dari kotak dan memakannya. Rekaman ini adalah bukti telak yang menghancurkan seluruh kebohongan Ibu Santi. Tuduhan Ibu Santi bahwa Farah membawa donat ke dapur lalu menaburkan racun terbantahkan mentah-mentah. Dalam video itu, Farah tidak pernah memiliki kesempatan atau waktu sedetik pun untuk memanipulasi isi kotak kue tersebut sendirian tanpa pengawasan. Donat itu sudah beracun sejak datang dari tangan kurir, yang berarti racun itu dimasukkan sebelum paket dikirim, yaitu saat masih berada di tangan pengirimnya, Ibu Santi. Penyidik itu memundurkan video beberapa kali, memperbesar gambar pada segel lakban yang dirobek Dina. Ia mengangguk perlahan, wajahnya yang tadi keras kini melunak saat menatap Farah. Ia menyadari bahwa mereka hampir saja menetapkan tersangka yang salah. Bukti digital ini, digabungkan dengan kesaksian Mbak Sri dan struk pembelian racun, membentuk satu garis lurus yang mengarah pada satu pelaku tunggal. Penyidik itu mematikan monitor, lalu menatap Karina dan Farah bergantian. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera memproses surat penangkapan resmi untuk Ibu Santi Rahayu atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Farah merosot di kursinya, menangis lega. Beban berat yang menindih bahunya perlahan terangkat. Ia selamat dari fitnah keji itu, namun hatinya tetap terasa sakit mengetahui fakta bahwa mertuanya benar-benar berniat membunuhnya dengan cara sekejam itu. Namun, drama belum berakhir. Polisi perlu melakukan konfrontasi dan penangkapan, dan mereka tahu di mana Ibu Santi berada saat ini. Wanita itu masih di rumah sakit, berpura-pura menjadi ibu yang menderita demi menarik simpati publik dan menutupi jejaknya. Farah, dengan didampingi Karina dan tim kepolisian, bersiap menuju rumah sakit. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang. Farah menatap jalanan Jakarta yang macet lewat jendela mobil polisi. Ia membayangkan wajah Fahri. Bagaimana reaksi suaminya nanti saat mengetahui bahwa ibunya sendiri yang meracuninya? Apakah Fahri akan percaya? Atau dia akan tetap membela ibunya seperti biasa? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui Farah, membuatnya sadar bahwa meskipun ia menang secara hukum, keluarganya telah hancur lebur tanpa sisa. Suasana di rumah sakit sore itu mendadak tegang ketika rombongan polisi berpakaian preman dan berseragam lengkap memasuki lobi utama. Farah berjalan di tengah-tengah mereka, langkahnya gontai namun tatapannya lurus ke depan. Di sampingnya, Karina berjalan dengan dagu terangkat, siap melumat siapa saja yang berani menyakiti kliennya lagi. Mereka menuju lantai 3, tempat ruang perawatan intensif Fahri berada. Berdasarkan informasi perawat, Fahri sudah siuman sepenuhnya,
meskipun kondisinya masih sangat lemah akibat kerusakan ginjal yang dideritanya. Ibu Santi dikabarkan ada di sana, setia menunggu di samping ranjang anaknya, memainkan peran sebagai ibu yang paling berduka sedunia. Saat pintu ruang rawat inap VIP itu dibuka, pemandangan di dalamnya sungguh ironis. Ibu Santi sedang duduk di tepi ranjang, menyuapi Fahri dengan bubur rumah sakit sambil menangis sesenggukan. Ia terus membisikkan kata-kata hasutan, mengatakan bahwa Farah sudah ditahan polisi karena jahat, dan berjanji akan mencari istri baru yang lebih baik untuk Fahri. Fahri tampak bingung dan lemah. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu menatap langit-langit. Infus dan selang cuci darah terpasang di tubuhnya. Kehadiran polisi yang tiba-tiba membuat Ibu Santi terlonjak kaget. Bubur di tangannya tumpah ke selimut. Wajahnya pucat seketika saat melihat Farah berdiri di ambang pintu, bukan di balik jeruji besi seperti yang ia harapkan. Ibu Santi langsung berdiri, memasang tameng pertahanan. Ia berteriak kepada polisi, bertanya mengapa mereka membawa pembunuh itu ke kamar anaknya. Ia histeris, menunjuk-nunjuk wajah Farah, menuduh polisi telah disogok. Namun, kali ini polisi tidak diam. Kepala penyidik melangkah maju, mengeluarkan surat penangkapan dan membacakan hak-hak Ibu Santi dengan suara lantang dan formal. Penyidik itu menyatakan bahwa mereka memiliki bukti rekaman CCTV dan kesaksian yang membuktikan bahwa Ibu Santi adalah pelaku sebenarnya. Mendengar kata CCTV, mata Ibu Santi membelalak lebar, pupilnya mengecil karena ketakutan. Kakinya goyah, ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak lemari obat. Di atas ranjang, Fahri berusaha mencerna apa yang terjadi. Ia melihat istrinya, lalu ibunya, lalu polisi. Otaknya yang masih berkabut karena pengaruh racun dan obat-obatan berusaha menyusun kepingan fakta. Farah mendekati ranjang suaminya, mengabaikan teriakan mertuanya. Ia menggenggam tangan Fahri yang dingin dan bertanya pelan, apakah Fahri ingat apa yang terjadi sebelum ia makan donat itu? Fahri menatap Farah, lalu menatap ibunya yang kini mulai meracau panik. Ingatan Fahri perlahan kembali. Ia ingat pagi itu. Ia ingat donat manis itu. Dan ia ingat satu hal yang sangat krusial. Sebuah detail kecil yang selama ini terkubur. Dengan suara parau dan lemah, Fahri berbicara. Suaranya memecah kehebohan di ruangan itu. Ia berkata bahwa sebelum ia memakan donat itu di mobil, Ibu Santi meneleponnya. Semua orang terdiam mendengarkan kesaksian korban. Fahri melanjutkan, ibunya menelepon untuk memastikan apakah Farah sudah membuka kotaknya. Ibu Santi saat itu berpesan dengan sangat spesifik. Pastikan istrimu makan yang taburan kacang ya, nak. Itu spesial ibu buatkan untuk dia. Fahri ingat betul pesan itu. Namun, karena Fahri tahu Farah tidak suka kacang dan sedang diet, Fahrilah yang memakan donat bertabur kacang itu karena ia sangat menyukainya. Ia memakan donat yang seharusnya menjadi jatah kematian istrinya. Pengakuan Fahri menjadi paku terakhir di peti mati kebohongan Ibu Santi. Ruangan itu hening seketika, hanya terdengar suara mesin monitor detak jantung. Ibu Santi terdiam, wajahnya pias. Ia tidak bisa menyangkal kata-kata anak kesayangannya sendiri. Fakta bahwa ia secara spesifik menargetkan donat tertentu untuk Farah membuktikan adanya niat pembunuhan berencana yang matang. Fahri menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa cinta yang hancur, kekecewaan mendalam, dan ketidakpercayaan. Air mata menetes dari sudut mata pria itu. Ia bertanya lirih kepada ibunya, mengapa ibunya tega melakukan ini? Mengapa ibunya ingin membunuh istrinya? Pertanyaan itu meruntuhkan pertahanan mental Ibu Santi. Ia meledak. Bukan dalam tangisan penyesalan, melainkan dalam amarah yang meluap-luap. Topeng sosialitanya hancur berkeping-keping. Ia berteriak bahwa ia melakukan semua ini demi uang. Ia mengaku bahwa ia terlilit utang miliaran rupiah karena gaya hidupnya dan judi. Ia menyalahkan Farah yang pelit, yang menguasai uang Fahri, yang membuatnya hidup menderita dikejar penagih utang. Ia berteriak bahwa jika Farah mati, semua harta dan asuransi akan kembali ke tangan Fahri, dan sebagai ibu, ia berhak atas uang itu. Ia bahkan menyalahkan Fahri yang bodoh, karena memakan donat itu. Seharusnya istrimu yang mati. Bukan kamu. Kamu anak bodoh. Teriaknya menggema di ruangan itu. Kata-kata kejam itu menampar kesadaran semua orang. Farah menutup mulutnya, syok mendengar motif dangkal yang hampir merenggut nyawanya. Fahri memalingkan wajahnya, tidak sanggup lagi menatap wanita yang melahirkannya itu. Hatinya hancur sepenuhnya. Ibu yang selama ini ia puja, ia bela di depan istrinya, ternyata melihatnya hanya sebagai aset keuangan, bukan sebagai anak. Polisi segera bergerak, memborgol kedua tangan Ibu Santi. Wanita itu meronta-ronta, memaki, dan meludah, persis seperti orang gila.
Ia diseret keluar dari kamar rawat inap, melewati lorong rumah sakit yang ramai, menjadi tontonan para pengunjung dan perawat. Teriakan sumpah serapahnya masih terdengar samar bahkan setelah ia dimasukkan ke dalam lift. Sepeninggal Ibu Santi, kamar rawat itu terasa sunyi dan menyedihkan. Fahri menangis terseduh-seduh, bahunya berguncang hebat. Rasa sakit fisik akibat gagal ginjal tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Farah memeluk kepala suaminya, membiarkan air mata pria itu membasahi bajunya. Tidak ada kata, "Aku sudah bilang," atau kalimat penghakiman dari mulut Farah. Saat ini, mereka hanyalah dua manusia yang terluka parah akibat keserakahan seseorang yang seharusnya melindungi mereka. Karina berdiri di sudut ruangan, menyeka air matanya sendiri, merasa lega kasus ini terungkap namun turut prihatin melihat kehancuran sebuah keluarga. Di kamar sebelah, Dina yang lumpuh dan bisu mendengar keributan itu dari kejauhan. Meskipun ia tidak bisa melihat kejadiannya, ia tahu ibunya telah ditangkap. Ada rasa puas yang menjalar di dada Dina, rasa kemenangan kecil di tengah penderitaannya. Namun, ia juga sadar bahwa masa depannya kini gelap gulita. Tanpa ibunya, dan dengan kakaknya yang sakit parah, nasibnya kini sepenuhnya bergantung pada belas kasihan Farah, wanita yang dulu sering ia hina dan ia manfaatkan. Roda nasib telah berputar dengan sangat cepat dan brutal, menempatkan setiap orang pada posisi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Farah kini memegang kendali penuh atas nasib keluarga Irawan, sebuah tanggung jawab yang berat namun harus ia pikul demi kelangsungan hidup mereka yang tersisa. Hari-hari setelah penangkapan Ibu Santi adalah periode yang penuh dengan guncangan hebat bagi keluarga kecil Farah, seolah-olah sebuah bom waktu baru saja meledak dan menghancurkan fondasi kehidupan mereka. Berita tentang seorang ibu sosialita yang tega meracuni anak dan menantunya sendiri demi uang asuransi menyebar dengan cepat di media lokal, menjadi buah bibir yang memalukan. Namun, bagi Farah, rasa malu itu tidak sebanding dengan beban realitas yang harus ia hadapi. Sebagai satu-satunya orang yang sehat secara fisik dan mental di rumah itu, Farah terpaksa mengambil alih kemudi kapal yang nyaris karam tersebut. Ia harus membagi waktunya antara kantor polisi untuk memberikan kesaksian tambahan, rumah sakit untuk mengurus suami dan adik iparnya, serta menghadapi badai tagihan utang yang ditinggalkan oleh mertuanya. Fakta mengenai kondisi keuangan Ibu Santi akhirnya terbongkar seluruhnya. Karina, dengan bantuan koneksinya di lembaga keuangan, berhasil mendapatkan rekapitulasi utang Ibu Santi. Angkanya membuat Farah sesak napas. Wanita parubaya yang selalu tampil dengan tas bermerek dan perhiasan berkilau itu ternyata memiliki utang miliaran rupiah yang tersebar di belasan aplikasi pinjaman online ilegal, kartu kredit yang macet, serta utang kepada rentenir pasar gelap. Selama ini, Ibu Santi menutupi lubang gali lubang itu dengan memeras Fahri sedikit demi sedikit, dan puncaknya adalah rencana pembunuhan Farah untuk mendapatkan pembayaran asuransi dalam jumlah besar. Kini setelah Ibu Santi mendekam di balik jeruji besi, para penagih utang itu mulai berdatangan seperti lalat yang mencium bau busuk, meneror rumah mewah Ibu Santi, dan bahkan mencoba mendatangi rumah sakit tempat Fahri dirawat. Farah mengambil keputusan tegas. Dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh Fahri dengan tangan gemetar di atas ranjang rumah sakit, Farah bergerak cepat untuk melikuidasi aset-aset Ibu Santi. Ini adalah ironi yang menyakitkan sekaligus memuaskan. Rumah mewah tempat Ibu Santi biasa mengadakan pesta arisan, mobil sedan yang ia banggakan, serta koleksi tas dan perhiasan yang ia beli dari hasil utang, semuanya disita dan dijual satu persatu. Uang hasil penjualan itu bukan digunakan untuk membebaskan Ibu Santi atau menyewa pengacara mahal, seperti yang diteriakkan wanita itu dari dalam sel tahanan. Tidak sepeser pun. Farah menggunakan uang itu untuk melunasi utang-utang yang mendesak agar teror berhenti, dan sisanya dialokasikan sepenuhnya untuk biaya pengobatan Fahri dan Dina yang membengkak luar biasa. Di dalam sel tahanan Polres yang sempit dan pengap, Ibu Santi mulai merasakan neraka dunia. Ia ditempatkan satu sel dengan para pelaku kriminal wanita lainnya, mulai dari pencuri hingga pengedar narkoba. Tidak ada lagi kasur empuk, pendingin ruangan, atau layanan asisten rumah tangga. Ia tidur beralaskan tikar tipis di lantai semen yang dingin. Makanan yang diberikan hanyalah nasi bungkus dengan lauk seadanya yang rasanya hambar, sangat kontras dengan selera kulinernya yang tinggi. Namun, yang paling menyiksa bukanlah kondisi fisik penjara, melainkan pengabaian total dari keluarganya. Ibu Santi berulang kali meminta petugas untuk menghubungi Fahri, berharap anak kesayangannya itu akan luluh dan datang menyelamatkannya. Ia yakin Fahri tidak akan tega membiarkan ibunya menderita. Namun, hari berganti minggu, tidak ada satupun kunjungan dari Fahri, Dina, apalagi Farah. Suatu sore, Karina datang berkunjung ke rutan, bukan sebagai pengacara pembela Ibu Santi, melainkan sebagai perwakilan keluarga korban untuk menyampaikan pesan terakhir. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, Ibu Santi tampak kurus dan kusam.
Wajahnya yang dulu kencang karena perawatan mahal kini layu dan penuh kerutan stres. Saat melihat Karina, mata Ibu Santi berbinar, mengira bantuan telah datang. Ia langsung memberondong Karina dengan perintah untuk mengurus penangguhan penahanan dan menjual tanah warisan untuk membayar jaminan. Karina hanya menatapnya dengan pandangan datar, lalu meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Itu adalah surat pernyataan sikap dari Fahri. Karina menjelaskan dengan nada dingin bahwa Fahri menolak untuk menjadi penjamin. Fahri juga menolak untuk membiayai pembelaan hukum ibunya. Karina menyampaikan bahwa semua aset Ibu Santi sudah dijual untuk membiayai cuci darah Fahri seumur hidup dan terapi fisik Dina yang lumpuh. Mendengar itu, Ibu Santi mengamuk. Ia memukul kaca pembatas, berteriak bahwa itu hartanya, uangnya. Karina hanya tersenyum sinis dan berkata bahwa itu adalah karma. Harta yang Ibu Santi kumpulkan dengan keserakahan kini, habis digunakan untuk mengobati kerusakan yang ia sebabkan sendiri. Sebelum pergi, Karina menyampaikan pesan pribadi dari Farah bahwa Farah akan memastikan Ibu Santi mendapatkan hukuman maksimal sesuai pasal pembunuhan berencana, agar Ibu Santi bisa menghabiskan sisa hidupnya merenungi dosanya di dalam penjara sampai mati. Ibu Santi meraung, menjerit memanggil nama Fahri, namun suaranya hanya memantul di dinding beton yang bisu. Sementara itu, kondisi Fahri dan Dina mulai stabil, meskipun hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Fahri divonis mengalami gagal ginjal stadium akhir. Racun itu telah merusak ginjalnya secara permanen, mengharuskannya menjalani cuci darah 2 kali seminggu seumur hidup atau menunggu donor ginjal yang entah kapan datangnya. Pria yang dulu gagah dan sibuk bekerja itu kini menjadi ringkih, kulitnya menggelap, dan mudah lelah. Ia harus kehilangan pekerjaannya karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Dina, di sisi lain, mengalami nasib yang tak kalah tragis. Meskipun nyawanya selamat, kerusakan saraf akibat racun membuatnya mengalami kelumpuhan parsial pada kaki dan gangguan bicara permanen. Ia harus duduk di kursi roda dan berkomunikasi dengan susah payah menggunakan papan tulis kecil atau mengetik di ponsel. Hubungan di antara mereka bertiga berubah drastis. Farah, yang dulu sering dianggap remeh dan hanya sebagai pelengkap, kini menjadi tulang punggung dan pusat kehidupan keluarga itu. Fahri menjadi sangat bergantung pada istrinya, baik secara fisik maupun finansial. Rasa bersalah menghantui Fahri setiap kali ia melihat Farah pulang kerja dengan wajah lelah, lalu masih harus mengurus obat-obatannya. Ia menyadari betapa butanya ia selama ini membela ibunya dan mengabaikan perasaan istrinya. Fahri sering menangis diam-diam saat cuci darah, meratapi kebodohannya. Dina pun berubah menjadi sosok yang pendiam dan penurut. Kesombongan dan sifat manjanya lenyap, digantikan oleh rasa takut ditinggalkan. Dina sadar, jika Farah mau, Farah bisa saja mengusirnya ke panti sosial karena ia tidak punya siapa-siapa lagi. Namun Farah tidak melakukannya. Farah merawat mereka berdua dengan kesabaran yang luar biasa, sebuah balas dendam terbaik yang tidak melibatkan kekerasan, melainkan dominasi penuh atas nasib orang-orang yang dulu menyakitinya. 1 tahun telah berlalu sejak tragedi donat beracun itu mengguncang kehidupan mereka. Waktu seakan berjalan lambat namun membawa perubahan yang sangat signifikan di rumah Farah. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus jendela ruang makan yang terbuka lebar, membawa udara segar yang jauh berbeda dari atmosfer kelam setahun yang lalu. Tidak ada lagi barang-barang mewah tidak berguna yang menumpuk di sudut ruangan. Rumah itu kini tertata minimalis, bersih, dan efisien, mencerminkan kepribadian Farah yang memegang kendali penuh atas rumah tangga tersebut. Di meja makan yang sama tempat kotak merah jambu itu dulu diletakkan, kini tersaji sarapan sederhana namun sehat, roti gandum, buah potong, dan bubur halus untuk Dina. Farah duduk di ujung meja, berpakaian rapi siap berangkat ke kantor. Jabatannya kini naik menjadi manajer senior, sebuah pencapaian yang ia raih karena kerja kerasnya membiayai seluruh kebutuhan keluarga. Di sisi kanannya duduk Fahri. Wajah suaminya tampak lebih segar dibandingkan beberapa bulan lalu, meskipun bekas jarum cuci darah terlihat jelas di lengannya yang kurus. Fahri sedang mengoleskan selai roti gandumnya dengan gerakan pelan. Ia menatap Farah dengan tatapan penuh rasa terima kasih dan sedikit rasa takut. Takut mengecewakan wanita yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Di sisi kiri meja, Dina duduk di kursi rodanya. Gadis itu menyuap buburnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia tidak lagi menuntut makanan enak atau merengek minta uang belanja. Dina tahu posisinya. Ia beruntung masih diberi atap dan makan oleh kakak iparnya. Suasana sarapan itu hening namun damai. Fahri memecah keheningan dengan suara pelan, meminta izin kepada Farah apakah ia boleh membeli vitamin tambahan yang disarankan dokter. Nada bicaranya seperti anak kecil yang meminta izin kepada ibunya, sangat sopan dan hati-hati. Farah tersenyum tipis, mengangguk,
dan berkata bahwa ia sudah mentransfer uang ke rekening Fahri untuk keperluan medis. Fahri tersenyum lega dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Dinamika kekuasaan di rumah itu telah bergeser 180 derajat. Farah bukan lagi istri yang ditindas, melainkan ratu yang titahnya adalah hukum. Fahri dan Dina, yang dulu bersekutu dengan Ibu Santi untuk meremehkan Farah, kini hidup sepenuhnya di bawah belas kasihan dan perlindungan Farah. Di tempat yang jauh dari kenyamanan rumah itu, di sebuah lembaga pemasyarakatan wanita, Ibu Santi duduk termenung di sudut selnya. 1 tahun di penjara telah mengubahnya menjadi wanita tua yang menyedihkan. Rambutnya memutih sepenuhnya dan dipotong pendek asal-asalan. Tubuhnya kurus kering, kulitnya berkeriput karena kurang gizi dan stres berkepanjangan. Beberapa bulan lalu, ia mengalami serangan stroke ringan yang membuat separuh wajahnya kaku dan bicaranya menjadi pelo, persis seperti efek racun yang ia ingin berikan pada Farah. Karma telah memukulnya tepat di tempat yang paling menyakitkan. Ia kini menjadi bahan olokan narapidana lain, karena sering mengompol dan sulit berjalan. Kesombongannya sebagai nyonya besar sudah lama luntur, digantikan oleh keputusasaan yang dalam. Hari itu adalah hari ulang tahun Farah yang berikutnya. Ingatan tentang tanggal itu membuat Ibu Santi semakin merana. Dengan sisa uang koin yang ia dapatkan dari hasil menjadi buruh cuci baju narapidana lain, Ibu Santi berjalan tertatih-tatih menuju telepon umum wartel yang ada di lapas. Tangan keriputnya gemetar saat menekan nomor telepon rumah anaknya yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia rindu, ia kesepian, dan ia sangat berharap ada sedikit keajaiban di hari ini. Mungkin, pikirnya, setahun sudah cukup untuk membuat hati menantunya luluh. Mungkin mereka mau mendengarkan suaranya barang sebentar saja. Di ruang makan, ponsel Farah yang tergeletak di meja bergetar. Layar menyala menampilkan nomor tidak dikenal dengan kode area yang sangat Farah kenali, kode area wilayah penjara. Farah melirik layar ponsel itu, lalu melirik Fahri dan Dina. Fahri juga melihat layar ponsel itu dan wajahnya memucat. Ia tahu siapa yang menelepon. Fahri menundukkan kepalanya, kembali fokus pada rotinya, tidak berani meminta Farah untuk mengangkatnya. Dina pun hanya diam, pura-pura sibuk dengan buburnya. Mereka menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Farah. Mereka tahu betapa besar dosa ibu mereka, dan mereka tidak punya hak untuk meminta Farah memaafkannya. Farah mengambil ponsel itu, menatapnya sejenak. Ia membayangkan wajah Ibu Santi yang mungkin sedang menunggu dengan penuh harap di ujung sana. Namun, bayangan itu segera tergantikan oleh ingatan saat ia dituduh pembunuh, saat suaminya sekarat, dan saat Dina kejang-kejang. Farah menyadari bahwa membiarkan Ibu Santi kembali masuk ke kehidupan mereka, walau hanya lewat suara, adalah racun yang akan merusak kedamaian yang sudah susah payah ia bangun. Farah tidak membenci mertuanya lagi, ia hanya sudah tidak peduli. Rasa tidak peduli adalah hukuman tertinggi bagi seorang narsistik seperti Ibu Santi. Dengan gerakan tenang dan tanpa ragu, Farah menekan tombol tolak panggilan berwarna merah, lalu memblokir nomor tersebut. Ia meletakkan kembali ponselnya di meja dengan layar menghadap ke bawah. Kemudian, Farah mengambil sebuah donat coklat yang ia beli dari toko roti langganannya kemarin sore. Ia menggigit donat itu, merasakan manisnya coklat yang lumer di mulutnya, rasa manis yang aman, yang tidak mengandung pengkhianatan. Ia menatap suami dan adik iparnya sambil tersenyum hangat, senyuman seorang pemenang sejati. Farah berkata dengan nada riang bahwa donat hari ini sangat enak dan menyarankan mereka untuk menghabiskannya. Fahri dan Dina mengangguk patuh, ikut tersenyum canggung namun lega karena Farah tidak marah. Di penjara, Ibu Santi mendengarkan nada sibuk yang panjang, lalu suara operator yang menyatakan panggilannya ditolak. Gagang telepon terlepas dari tangannya yang lemah, menggantung berayun-ayun di udara. Ia merosot ke lantai yang dingin, menangis tanpa suara, menyadari bahwa ia telah benar-benar dilupakan dan dihapus dari kehidupan orang-orang yang ia lahirkan. Sementara di rumah sana, Farah menikmati sarapannya dengan hati yang lapang. Balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas membunuh, melainkan dengan hidup bahagia dan sejahtera, sambil membiarkan mereka yang jahat membusuk dalam kesepian hasil perbuatan mereka sendiri. Karma telah tuntas, dan pagi itu terasa begitu cerah bagi Farah. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar, namun bagi Farah, 5 tahun terakhir ini terasa seperti satu tarikan napas panjang yang penuh dengan aroma obat-obatan dan suara dengungan mesin medis. Waktu seolah bergerak dengan cara yang berbeda di dalam rumahnya. Di luar sana, dunia terus berputar, gedung-gedung bertingkat baru bermunculan, teknologi semakin canggih, dan musim berganti silih berganti. Namun di dalam rumah Farah, waktu diukur bukan dengan jam atau kalender, melainkan dengan jadwal cuci darah Fahri dan jadwal terapi fisik Dina. Rumah yang dulunya penuh dengan drama dan ketegangan itu kini telah berubah menjadi tempat penampungan bagi jiwa-jiwa yang rusak,
sebuah sanatorium pribadi yang dikelola oleh satu-satunya orang yang masih berdiri tegak, Farah. Kondisi Fahri semakin memburuk secara drastis dalam 6 bulan terakhir. Kerusakan ginjal yang disebabkan oleh racun arsenik dan pestisida itu ternyata jauh lebih ganas daripada prediksi awal dokter. Meskipun Farah telah mengusahakan pengobatan terbaik, menyewa perawat pribadi, hingga membeli mesin cuci darah rumahan agar Fahri tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit, tubuh manusia memiliki batasnya sendiri. Racun itu tidak hanya menghancurkan ginjalnya, tetapi perlahan menggerogoti sistem kekebalan tubuh dan jantungnya. Fahri, pria yang dulu gagah dengan setelan jas kantornya, kini hanya tinggal tulang berbalut kulit yang menghitam. Wajahnya selalu tampak lelah, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam pekat, dan napasnya seringkali berbunyi seperti peluit tua yang rusak. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik membasahi jendela kamar utama yang kini disulap menjadi kamar rawat inap. Farah sedang merapikan selimut Fahri ketika suaminya itu terbangun. Fahri menatap Farah dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa cinta yang mendalam di sana, tetapi tertutupi oleh rasa bersalah yang tidak pernah padam. Setiap kali Fahri melihat Farah bersiap kerja, mengenakan pakaian rapi dan jilbab yang anggun, ia merasa seperti parasit yang menghisap kehidupan istrinya. Fahri sering meminta maaf, ratusan bahkan ribuan kali selama 5 tahun ini. Ia meminta maaf karena ibunya, meminta maaf karena tidak bisa menjadi suami yang baik, dan meminta maaf karena tidak kunjung mati agar Farah bisa bebas. Namun Farah selalu membungkam mulut suaminya dengan jari telunjuk, melarangnya bicara hal-hal bodoh. Bagi Farah, merawat Fahri bukan lagi soal cinta romantis layaknya pengantin baru, melainkan sebuah tugas kemanusiaan dan sisa-sisa kasih sayang kepada sahabat hidup yang menjadi korban kekejaman ibunya sendiri. Di lantai bawah, Dina sudah bersiap dengan kursi rodanya di depan laptop. Meskipun lumpuh dan bisu, Dina menemukan cara untuk tetap berguna. Ia belajar desain grafis secara otodidak dan kini membantu Farah mengelola administrasi bisnis sampingan yang mereka rintis. Dina yang dulu manja dan boros telah mati bersamaan dengan hari keracunan itu. Kini, Dina adalah sosok yang pendiam, efisien, dan sangat hemat. Ia mengatur keuangan rumah tangga dengan ketat, memastikan tidak ada satu rupiah pun yang terbuang sia-sia, seolah ia sedang menebus dosa masa lalunya yang selalu menghamburkan uang kakaknya. Ketika Farah turun tangga, Dina hanya mengangguk dan memberikan isyarat tangan yang berarti, hati-hati, sebuah ritual pagi yang menggantikan celotehan kosong mereka di masa lalu. Namun, hari itu bukanlah hari kerja biasa. Siang harinya, saat Farah sedang memimpin rapat direksi di kantornya, ponselnya berdering terus-menerus. Nama, perawat rumah, muncul di layar. Firasat Farah seketika memburuk. Ia meninggalkan rapat penting itu tanpa peduli tatapan bingung para kolega. Di ujung telepon, suara perawat terdengar panik, mengabarkan bahwa Fahri mengalami kejang hebat dan kesadaran yang menurun drastis. Jantung Fahri melemah. Farah memacu mobilnya membelah kemacetan Jakarta seperti orang gila. Air matanya tidak menetes, ia sudah terlalu sering menghadapi situasi kritis. Namun kali ini hatinya berbisik bahwa ini adalah babak akhir. Sesampainya di rumah sakit, Fahri sudah dipindahkan ke ruang ICU. Dokter yang menangani Fahri selama 5 tahun ini menyambut Farah dengan wajah suram. Ia menggeleng pelan, sebuah bahasa universal yang tidak perlu diterjemahkan. Tubuh Fahri sudah menyerah. Racun itu telah menyelesaikan tugasnya, meski butuh waktu 5 tahun untuk benar-benar mematikan lilin kehidupan Fahri. Farah masuk ke dalam ruangan dingin itu, mengenakan baju pelindung hijau. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan suaminya yang terasa sedingin es. Fahri membuka matanya sedikit, napasnya satu-satu. Ia tidak bisa bicara banyak, tetapi ia menatap Farah lekat-lekat. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Fahri meremas lemah tangan Farah dan membisikkan satu kata tanpa suara, "Terima kasih." 1 jam kemudian, monitor jantung itu berbunyi panjang dengan nada datar yang memekakan telinga. Garis hijau yang biasanya naik turun kini lurus tanpa hambatan. Fahri Irawan telah pergi. Ia meninggal bukan karena usia tua, bukan karena takdir alamiah, melainkan karena ambisi dan keserakahan ibunya sendiri yang tertunda 5 tahun. Farah tidak menjerit histeris. Ia hanya menundukkan kepala, mencium kening suaminya yang mulai membiru, dan membisikkan doa pelepasan. Ada rasa kehilangan yang besar, tentu saja, tetapi di sudut hati Farah yang paling dalam, ada juga rasa lega yang menyeruak. Lega karena penderitaan suaminya telah berakhir. Lega karena Fahri tidak perlu lagi merasakan jarum suntik yang menusuk kulitnya setiap 2 hari sekali. Pemakaman Fahri dilakukan keesokan harinya dengan sederhana. Langit Jakarta tampak abu-abu, seolah turut berduka. Hanya ada Farah, Dina di kursi rodanya, beberapa kerabat jauh, dan rekan kerja Farah. Tidak ada keluarga dari pihak Ibu Santi yang datang,
karena mereka semua sudah menjauh sejak skandal pembunuhan itu mencuat. Dina menangis tanpa suara di atas kursi rodanya, air matanya membasahi pangkuan. Ia kehilangan satu-satunya saudara kandungnya, pelindung terakhirnya. Kini, ia benar-benar sebatang kara di dunia ini, bergantung sepenuhnya pada kebaikan hati kakak iparnya. Farah berdiri tegak di samping liang lahat, memayungi Dina. Wajahnya tegar. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus ia lakukan untuk menutup buku sejarah kelam ini. Farah berbalik badan dan berjalan keluar meninggalkan ruangan itu, mengabaikan teriakan Ibu Santi yang memanggil-manggil namanya dan nama Fahri bergantian. Pintu besi berat tertutup di belakangnya, memisahkan dunia bebas dengan dunia penyesalan abadi. Farah melangkah keluar dari gedung penjara, disambut oleh udara siang yang hangat dan cerah. Hujan sudah berhenti, menyisakan langit biru yang bersih. Farah menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan oksigen kebebasan. Beban berat yang ia pikul selama 5 tahun, mengurus suami sakit, menghadapi mertua jahat, menanggung ekonomi keluarga, kini telah terangkat sebagian. Ia masih memiliki tanggung jawab pada Dina, tetapi itu adalah tanggung jawab yang bisa ia kelola dengan damai.